Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzal Al-Qur'an hudan linnas bainatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kepada bapak pembina yayasan, pada bapak penasihat perguruan, pada para badal setanah air, pada bapak pengurus yayasan, pengurus perguruan, singkatnya kepada semua jemaah hadirin hadirat jemaah perguruan hak Sabandi yang di mana saja berada, rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah dianugerahkan pada kita semua kesehatan, kesempatan, ya sehingga pada kesempatan ini kita bisa berada di majelis zikir perguruan Rahman Sabandi untuk melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita untuk menjalankan perintah Allah melalui kita sholat dan berzikir serta diakhiri dengan selawat, dan kita berharap dengan keikhlasan kita dengan amal ibadah kita yang sedikit namun dengan keikhlasan inilah yang akan mengantarkan kita ini yang akan memberi satu penerang dalam kehidupan kita di alam ruh, alam barzah melalui ilmu, hidayah dan petunjuk ini. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya yang kita harapkan. Moga-moga kita dapat mengikuti, mentaatinya secara zahir dan batin, dan semoga kita selalu diberi syafaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa kita sudah menyelesaikan baru saja kita telah menyelesaikan suatu perjalanan satu kewajiban yang tidak semua bisa orang lakukan walaupun kita sama muslim juga tidak semua lakukan karena merasa berat, tidak mampu dan sebagainya. Tapi memang itulah ketika kita melakukan perintah itu tanpa kita harus berjuang, harus berani, harus kita terus menempa diri atau terus kita berusaha, tidak akan mungkin Tetap kita mengatakan sesuatu hal yang ringan adalah menjadi berat. Termasuk salah satu zikir seperti kita ini kan banyak orang yang mengeluh banyak orang yang menghindari karena dianggap berat, sulit dan sebagainya. Seperti itulah yang terjadi di mata masyarakat atau di mata kebanyakan orang kan begitu. Tapi tidak menyadari bahwa di balik apa yang kita lakukan yang begitu dahsyat ini, Allah memberikan satu imbangan yang setimpal Allah memberikan sesuatu hal yang sangat istimewa di situ inilah orang-orang yang dia perebutkan inginkan dalam arti kata bahwa merindukan perjumpaan dengan Allah, kemudian merindukan surganya Allah sebagainya. Itu kan tidak mudah tidak kita dapat dengan
ya duduk-duduk manis kan, tentu harus berjuang di situ. Nah, kalau melihat dari perjalanan para nabi, para sahabat, tabi'in, bahkan para wali-wali, itu dalam prosesi mereka menduduki sebagai jabatan nabi, itu bukan dapat gelar begitu saja ya, prosesnya panjang, begitu berat ya, penempaannya gitu. Mungkin barangkali kita nggak mampu dalam hal itu kan, sampai sebegitulah ya beliau memberi contoh suri toladan ya, hal-hal yang membuat mereka memperoleh sebuah kedudukan yang istimewa. Sampai-sampai dikatakan bahwa ya terkait tentang keistimewaan daripada beberapa sahabat itu, sampai Nabi sebutkan bahwa terhadap apa yang dia ilmukan, apa yang mereka imani ya, adalah merupakan sebuah ya satu keharusan yang nggak bisa tidak. Nah, seringkali kita abaikan di antara dua hal ini. Nah, gitu ya. Kita hanya memperoleh ilmunya saja. Kita sudah apa namanya dibimbing, sudah ditunjukkan ilmu. Tapi pelaksanaannya ya, amaliyahnya ini yang masih kurang ya, jauh sekali ya. Itu ini masih banyak ditinggalkan, banyak mereka masih tidak sepenuhnya di situ. Itu persoalannya. Belum total ya, belum secara maksimal gitu ya. Hanya terkait tentang kita online saja kan masih ada beberapa saja ya mengikuti, tidak memang titiknya banyak, tapi kan tidak setiap titik itu banyak lah ya. Tetapi ya daripada tidak, tetapi itulah artinya bahwa semangat untuk situ yang kurang ya. Padahal itu sangat menentukan sekali. Dan disitulah akan menjadi kerugian dan penyesalan ya, ketika mengabaikan itu semua. Nah, itu sebenarnya. Dan ini yang terjadi dari beberapa jamaah kita yang telah mendahului kita, yang telah pamitan duluan lah. Itulah pesan-pesan beliau. Makanya pesan beliau, walaupun tadinya agak sedikit malas-malas atau kurang disiplin dan sebagainya, tapi begitu mereka ada di alam barzah, barulah mereka pahami di situ betapa luar biasanya jahar halka-halka ini kan. Itu disitulah kebahagiaan yang mereka peroleh sebenarnya. Maka sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah bahwa terkait tentang halka ini adalah sebagai kebun surga. Apabila kamu lewati, maka hendaklah kamu duduk di situ. Nah, itu. Sehingga itulah yang dipertanyakan oleh sahabat. Itu kebun surga itu apa ya Rasulullah? Itu halka zikir. Nah, bayangkan enggak kita ini. Kita telah melewati kebun surga, tapi kita tidak mau masuk di dalamnya kan? Itu kita nggak akan memperoleh, kita tidak akan menemui, tidak akan Allah izinkan, Allah tidak akan berilah sebagaimana yang Nabi sampaikan. Disitulah sebagai satu motivasi ya, spirit terkait tentang halka-halka ini. Dan itu satu. Kemudian pada satu dalam hadis kursi yang lain, tiada satu kaum duduk seraya berzikir kepadaku, melainkan orang-orang berzikir itu akan dikitari oleh malaikat dan turun kepadanya satu ketenangan, ketentraman, kebaikan di dalamnya. Dan Allah bangga kepada mereka orang-orang yang berzikir di dalamnya. Bayangkan, tidak dibanggakan. Inilah sebenarnya yang patut mereka jadikan sebagai hujah kita untuk lebih semangat di dalam mengamalkan zikir. Bukan kaleng-kaleng, bukan hanya omon-omon. Ini kita sesuatu hal yang pasti, yang real, yang kita temui. Nah, itu sebenarnya itu saudara-saudara kita ya sekedar mengamalkan syariat aja begitu berjuang dia, begitu semangat dia kan. Itu pun belum tentu kan. Nah, ini kalau ini sesuatu hal yang sudah pasti ya, bukan sekedar hanya janji, hanya sekedar omong. Karena jalannya sudah kita tunjukkan
karena ilmunya, amalnya dan sebagainya itu semuanya menjadi apa yang kita perbuat hari ini akan berkelanjutan, akan tersambung ya. Itu persoalannya. Nah, ini makanya amalan rohani ini adalah amalan yang abadi, yang utuh ya. Tidak putus dia, maka dikenal dengan salat daim, zikir yang berkekalan, terus ya, zikir yang terus menerus. Kan bayangkan enggak? Jadi semua ini adalah merupakan satu peringatan buat kita supaya kita tidak termasuk orang-orang yang lupa, yang lalai di dalamnya. Nah, itu persoalannya gitu. Kelalaian itulah yang membuat kita jatuh sesungguhnya. Maka sampai-sampai Allah katakan la tulhikum amwalikum wa auladikum an zikrullah. Janganlah kamu dilalaikan oleh harta dan anakmu untuk berzikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian maka kamu termasuk orang-orang yang rugi. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya bahwa dalil-dalil ini merupakan peringatan ya supaya kita tidak meninggalkan begitu saja tanpa ada alasan-alasan. Terlebih-lebih kan ini nuansa Ramadan, nuansa satu Syawal dan seterusnya. Tapi bagi orang yang beriman sesungguhnya itu merupakan kewajiban. Maka kenapa Allah memerintahkan hai orang beriman hendak kamu berzikir kepada Allah dalam keadaan kamu duduk, berdiri, berbaring maupun berjalan. Sebegitu penting dah sangat. Kalau enggak kan enggak mungkin perintah itu seperti itu. Mungkin jalankan zikir ya, mungkin waktu-waktu lah gitu kan, atau sekali seminggu lah atau sekali sebulan dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring maupun berjalan, bahkan dalam keadaan tidur sekalipun. Jadi demikian penting karena itu kebutuhan. Ya, itulah menjadi satu kehidupan kita yang akan kita jumpai, yang kita temui. Bayangkan maka fa'alaika bizikrillah fa innahu nurul, wajib ke atas kamu berzikir karena zikir itu adalah merupakan nur, cahaya bagimu, penerang. Itu persoalannya. Jadi kalau kita nggak mau terang ya nggak usah zikir, ya kan kita nemui dalam kondisi kita gelap itu ya. Maka seringkali orang mengatakan, seringkali orang menjumpai dirinya di situ. Ya, minta dinyalakan lampunya, minta diberi penerang, minta dia supaya tenang di situ. Bayangkan enggak. Namun yang ditemukan adalah kegelapan karena mereka ya tidak pernah dapat bimbingan terkait tentang bagaimana untuk menerangi alam rohani kita, alam barzah kita itu sebenarnya. Karena mereka tidak pernah dia hidupkan zikir yang ada di dalamnya. Semangka Rasulullah SAW telah memberi penyampaian masalul ladzi yazkurunallah la yazkurunallah masil hayy wal mayit. Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir itu diumpamakan oleh Nabi seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Bayangkan enggak? Kalau kita tidak zikir sama artinya kita dalam situasi mati. Ya kan mati kalau berarti butuh pertolongan, butuh apa orang bantuan dan sebagainya. Kalau orang yang hidup kita bisa bantu diri kita sendiri, membantu orang lain kan begitu. Nah, itulah makanya dalam zikir ini bisa memberi syafaat ibu bapak dan saudara keluarga. Itu sungguhnya efeknya ke situ ya. Nah, jadi tentu kita setiap jamaah pasti rasakan ya, merasakan itu, mengalami dia betapa perbedaan kalau kita sudah aktif zikir kemudian sekali aja enggak ada rasa kegerasangan, ada rasa kegalauan di dalamnya. Itu karena ada pembanding, tapi kalau enggak pernah ada zikir ya sama aja antara karena enggak pernah pembanding. Nah, kalau kita ada pembanding ya, ketika kita tinggalkan, ketika kita memperhatikan terasa itu ya. Kesepian rasanya kan seperti itu sebenarnya. Nah, itulah makanya Allah kasih pembeda supaya kita lebih mengambil mana yang harus kita ambil kan gitu. Tentu adalah terkait tentang zikir. Dan zikir ini luar biasa sebagai benteng, sebagai penjaga. Dan zikir ini adalah akan meredam murkanya Allah dan bisa apa namanya itu memperluas alam barzah kita, menerangi alam barzah kita. Itu dan semua makhluk-makhluk itu akan tunduk kepada orang-orang zikir, orang ahli zikir itu. Maka kenapa amal zikir itu lebih utama, lebih tinggi derajatnya daripada amalan-amalan lain, maka dikenal dengan sayyidul amal. Induknya, artinya adalah apa namanya
sebagai muaranya di situ ya, zikir. Bayangkan enggak? Tapi namun demikian bahwa zikir ini tentu membutuhkan bimbingan, butuhkan makomnya ya. Ada wilayah-wilayah zikir yang memang yang kita butuhkan, yang kita pakai, yang kita ambil sebagai pedoman kita ya. Bukan hanya di lisan ya, tetapi apa yang Allah letakkan di dalam kolbu orang yang beriman. Sebagaimana Allah ingatkan apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikannya? Itu ya. Jadi sungguhnya semua dalil itu adalah memberi sebuah penjelasan terkait tentang apa yang Allah rahasiakan di dalam hati hambanya. Maka dikenal dengan ilmu batin syirri min syirri. Aj'alu fi qalbi ibadi. Rahasia di antara aku rahasiakan dan Allah letakkan, Allah jadikan di dalam hati hamba. Itu sesungguhnya ya. Tinggal kita aktifkanlah dalam ibadah kita, sholat kita, jahar kita, syir kita semua. Ya itu maka hendaklah memulainya dengan dia tanpa harus memulai dengan pikiran, dengan lisan, dengan perhatian kita yang lain. Karena itu sebagai menentukan daripada ending kita adalah dari mulainya. Ya, dari mulainya. Itu sebabnya hendaklah mulai dengannya ya, supaya kita tidak lebih memperhatikan yang lain kan begitu. Maka disitulah kita dibingung bagaimana cara masuk ke wilayah kita. Disitulah sebenarnya sebagai pandangan kita, musyahadah kita dalam zikir, dalam syir, dalam semua hal ya. Tidak memandang kepada hal-hal yang di luar. Perhatikanlah di situ sebenarnya ya. Jadi sangat sederhana sekali sebenarnya ya, karena ini sudah berulang-ulang kita sampaikan terkait tentang ini. Cuma kita ini hanya apa namanya angin-anginan ya, di saat ada persoalan baru di situ. Kita ini belum konsisten gitu ya. Maka kenapa istiqomah itu lebih utama daripada 1000 koromah? Karena itu dia tidak peduli dalam kita situasi dan keadaan apapun, dia terus on dia ya, tanpa dia terus disebabkan oleh persoalan-persoalan yang lain, terus on. Itu sebenarnya sebagaimana kewajiban orang sholat itu kan tidak peduli mau sakit, mau hebat, mau kaya, mau miskin, mau sehat, kan gitu, seperti itu. Bayangkan enggak? Karena itu merupakan pencerminan ya sebagai bukti baik dan tidaknya baik seseorang, dan baik dan tidak baiknya ibadah itu dari situ koreksinya kan gitu kan. Itu bayangkan enggak terkait terhadap bagaimana memperhatikan sholat itu sendiri. Maka kita telah ditemui, kita ditunjukkan esensi terhadap sholat itu sendiri, sehingga kita menjadikan satu keyakinan yang kuat untuk bisa kita menjadikan sebagai ilmu, sebagai amal kita dalam hari-hari ibadah kita. Maka itulah yang kita sampaikan dalam pemahaman syariatnya, qalbi, kauli, dan fi'li. Kan begitu sebenarnya. Hanya bahasan saja sebenarnya. Apapun pembahasan yang begitu rumit, begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi. Tapi ketika dalam praktiknya, kemudian dalam bermusyahadah memandang kemana? Fokusnya seperti apa? Mesti kesulitan. Itu makanya kita tidak boleh terkecohkan, terganggu dengan hal seperti itu. Tapi okelah itu sebagai sebuah wawasan, pengetahuan dan sebagainya. Tetapi jangan sampai hal itu kita terbelokkan keyakinan kita dengan itu. Itu yang saya ingatkan pada jamaahnya. Perhatikan kan sebagaimana kita yang ditunjukkan. Benar pernyataan Allah jadinya. Uskuruhu mahadakum wa in kuntum qabli minad dhalin. Ingatlah sebagaimana kamu ditunjukkan, karena sebelum kamu ditunjukkan maka kamu termasuk orang-orang yang sesat. Itu jadi kita selalu mengikuti petunjuknya. Ikuti sebagaimana yang sudah kita terima. Itu merupakan ijab kabul kita, kesanggupan kita. Itu kita sudah diberikan rekomendasi di situ, menjadi tanggung jawab kita di dalam mengimani dan mengamalkannya. Kan begitu. Jadi ilmu ini sebagai amanah yang Allah amanahkan kepada diri kita masing-masing. Yang selama ini kan kita nggak tahu, yang kita pahami tentang amanah itu adalah uang lah, tentang jabatan lah, anak, istri dan sebagainya kan gitu.
itu kan amanah dunia namanya ya. Tetapi amanah akhirat itu amanah yang ada di dalam dada. Hendaklah kita perhatikannya. Itulah menjadi satu kebahagiaan kita, sebagai harapan kita, sebagai satu pedoman kita yang akan memberi jaminan kita sehingga kita tidak akan diberi kemudaratan ketika berpedoman kepadanya, baik kita di dunia maupun kita di akhirat. Tinggal diperhatikan di dalam sholat, di dalam zikir. Kalau dalam sholat kan hanya 5 kali sehari. Kalau di dalam zikir kan tidak terbatas. Kalau dalam jahar paling sekali seminggu. Kalau mengikuti online ya bisa jadi ya lumayan lah banyak. Tapi kadang-kadang kita enggan, jauh dan sebagainya. Tapi kalau itu yang kita tidak lakukan, itulah merupakan menjadi kerugian kita ya. Demikian penjelasan-penjelasan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.